Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang select multi-table dan group by having next. Selanjutnya kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Pertama dari saya, perkenalkan nama saya Ahmad Gulam Ramadan Nugroho dengan NIM 2224 1010 362 dan selanjutnya Saya Dani Syakul Firmansyah dengan NIM 22241010384. Saya Marnujahid dengan NIM akhir 378. baik, next. Yang pertama ada sebelumnya. Saya kembali sebelum slide sebelum sebelumnya sih ya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang select multi table, yakni menampilkan data yang berbeda table. Next. Yang A select dua table. Nah, yang pertama ini ada A.6 ini tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, yang dilakukan adalah select p.product, name as nama underscore product, P the unit, price as harga, C the kategori, name as nama kategori, form products P join kategori, C on P dalam kurung, P kategori ID sama dengan C kategori ID. Order by C kategori name. Nah, nama yang akan ditampilkan akan seperti ini. Hasil dari yang di atas akan menghasilkan output seperti ini. Next. Nah, selanjutnya A7 ini disuruh tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian turut berdasarkan nama perusahaannya. Nah, yang dimasukkan, yang diinputkan seperti ini. Select C company name as nama perusahaan, order O dot order ID as ID transaksi, U.order underscore dot as tanggal transaksi. Form customer C join address U on C customer ID sama dengan U dot customer ID. Order by C company name. Maka tabel yang akan ditampilkan akan seperti ini. Nama perusahaan, ID transaksi, dan tanggal transaksinya akan ditampilkan. Ini yang tanggalnya ini tidak urut. Dan ini namanya. Next. Selanjutnya ada titik 8 ini disuruh tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah select U.order ID as ID order, U.order date as tanggal order, UD.product ID as ID barang. Form order join order deadline add-on dalam kurung U.order ID sama dengan UD.order ID. Nah, maka outputnya akan ditampilkan seperti ini. Jadi dari outputnya ada ID order, tanggal ordernya seperti ini, terus ID barang seperti ini. Next. Selanjutnya yang B ini select lebih dari dua tabel. Next. Nah, yang untuk B4 ini disuruh tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Maka yang akan dilakukan adalah kita menginputkan select O.order, ID as, ID order, order date as, tanggal order, P.product, nama as nama barang, UD.unit price as harga barang, form order O, join order details out on, U order ID sama dengan UD.order ID join products P on UD product
ID sama dengan p.product ID. Maka output yang akan ditampilkan seperti berikut. Ini ada ID order, contohnya 10.248, tanggal order, tahun 1996, bulan 7, tanggal 4, nama barang, ratio kabel, dan harga barang 14. Next. Selanjutnya disuruh B5 ini suruh tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Maka yang harus kita lakukan adalah menginputkan select contact select concat dalam kurung e.first name, e.last name. As nama lengkap, territory, description as nama teritori, home employees join employee, territories out on employee ID sama dengan employee ID, join territory, stay on territory ID sama dengan territory ID. Maka output yang akan dihasilkan seperti berikut. Contohnya ini ada nama lengkap, ini menggunakan teks, nama teritori, karakternya. Pertama dan NC Develo, nama teritorinya Wilton. Next. Next. Selanjutnya ada B6 ini disuruh tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Maka yang harus kita lakukan adalah menginput seperti berikut, yakni select J contact name as nama customer, order ID as ID order, order data as tanggal order, ship name as nama shipper from customer C join orders on C customer ID sama dengan customer ID. Maka output yang akan dihasilkan akan seperti ini. Ini ada contohnya nama customer, karakter 30, ID order, smelling, tanggal order, date, nama shipper, karakter varying 40. Contohnya ada nomor 1, Paul Henryot, ID ordernya 10.248, tanggal ordernya tahun 1996, bulan 7, tanggal 4, nama shippernya Vincent Alcos Villier. Next. Yang terakhir untuk saya, disuruh tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Untuk melakukannya, kita harus menginputkan seleksi kontak name as nama supplier, kategori name as kategori barang. Form supplier join products P on supplier ID sama dengan P supplier ID join kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Maka output yang akan dihasilkan akan seperti ini. Nama supplier karakter varinya 30, kategori barang karakter varinya 15. Contohnya nomor 1 ini Peter Wilson, be very case. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya select multi table dengan syarat. Ini C5 tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Yang harus dilakukan adalah select p.product_name as nama underscore produk, p.unit underscore price as harga, c kategori underscore name from product, p join kategoris c on p.kategori underscore id sama dengan c.kategori underscore id where c.kategori underscore name I like beverage and p.unit underscore price kurang dari 10. Output yang dihasilkan adalah seperti di bawah. Guarana Fantastica dengan harga 4,5, kategorinya beverage. Terus C6 tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Yang harus dilakukan adalah select c.company underscore name as nama underscore perusahaan, o.order underscore id as
ID underscore transaksi O dot order underscore date S tanggal underscore pembelian from customers C join orders O on C dot customer underscore ID sama dengan O dot customer underscore ID where C dot country sama dengan USA and O dot order underscore date kurang lebih sama dengan 1997 0101 order by O dot order date. Output yang dihasilkan bakal kayak gini nanti. Nama perusahaannya Rattlesnake Canyon Grocery, ID transaksinya 10262, tanggal pembeliannya 1996 bulan 7 tanggal 22. Terus C7 tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Yang harus dilakukan adalah select c.contact underscore name as nama underscore customer o.order underscore ID o.order underscore date as tanggal order o.ship underscore name as nama shipper from customer C join order O on C dot customer underscore ID sama dengan O dot customer underscore ID. Nanti join employees I on O dot employee dot underscore ID sama dengan I dot employee underscore ID where O underscore ship underscore name sama dengan I dot country and O dot order underscore date lebih dari sama dengan 1997 0101. Nanti output yang dihasilkan seperti ini. Terus selanjutnya C8 untuk produk yang harganya 5-10 $, tampilkan supplier beserta nama kategori barangnya. Yang harus dilakukan select s.contact underscore name as nama underscore supplier c.kategori underscore name as nama kategori from suppliers as join products p on s.supplier underscore id sama dengan p.supplier underscore id join kategori c on p.kategori underscore id c.kategori underscore id where p.unit underscore price lebih dari sama dengan 5 and p.unit underscore price kurang dari sama dengan 10. Output yang dihasilkan nama underscore supplier-nya Charlotte Chopper, terus nama kategorinya condiments seperti yang dicontohin di bawah ini. Terus self join dan outer join. Soal nomor 1, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel 1 dan E2? Yang harus dilakukan adalah select E.first underscore name, E.first last dot underscore name as pegawai, E2 dot first underscore name, E2 dot last underscore name as manager from employees, E1 join employees, E2 on E1 dot reports underscore to sama dengan E2 dot employee underscore ID. Output yang dihasilkan adalah kayak di bawah ini contohnya. Nancy Dafolio pegawainya, terus manajernya Andrew Fuller. Selanjutnya ada tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Yang harus dilakukan adalah select E.first underscore name, E1 dot last underscore name as employee, E2 dot first underscore name, E2 dot last underscore name as pimpinan from employees, E1 right outer join employees, E2 on E1 dot report underscore to sama dengan E2 dot employee underscore ID. Output yang dihasilkan
seperti ini. Nanti employee-nya Nancy DeValio, pimpinannya Andrew Fuller, Janet Leverling, Andrew Fuller, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya soal nomor D9, yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Di sini query-nya select as pimpinan, as bawahan from employee, E1 left outer join employees, E2 on. Nah, nanti output yang dihasilkan seperti yang di bawah ini. Ada pimpinan dan bawahan. Next. Oke, yang selanjutnya tampilkan bentar. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Oke, query-nya nanti select as pimpinan, as bawahan from employee, E1 right outer join employees. Dan nanti outputnya bakalan seperti yang di bawah ini. Ada pimpinan dan bawahan. Lanjut, next. Group behaving menampilkan data yang berbeda. Next. Oke, fungsi agregat itu melakukan perhitungan atau pemrosesan terhadap sekelompok nilai data dan menghasilkan satu nilai hasil yang merupakan hasil agregasi dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama itu count, menghitung jumlah baris atau nilai dalam suatu kolom. Yang kedua, sum, menjumlahkan nilai-nilai dalam suatu kolom numerik. Yang ketiga, AFG, menghitung rata-rata dari nilai-nilai dalam suatu kolom numerik. Yang keempat, min, mengambil nilai minimum dari suatu kolom. Yang kelima, max, mengambil nilai maksimum dari suatu kolom. Yang keenam, grup concat, menggabungkan nilai-nilai dalam suatu kolom menjadi satu string dengan pemisah yang ditentukan. Yang terakhir, yang ketujuh, having, digunakan bersama dengan klausa group by untuk memberikan kondisi filter pada hasil agregasi. Next. Yang A, grup B. Next. Oke, soal yang A12, tampilkan ID employee, nama lengkap employee serta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee. Nanti query-nya select employee ID first name, last name, nama lengkap, count, asnya banyak barang, from employee join order using employee ID, join order, detail using group by employee ID first name. Dan nanti outputnya yang dihasilkan itu ada employee ID, nama lengkap, dan banyak barang. Bisa dilihat seperti contoh-contohnya yang ada di gambar. Next. Oke, selanjutnya A13, yaitu tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual setiap employee. Nanti query-nya select employee, ID, first name, last name, nama lengkap, product name, maksimalnya order, as barang termahal, from employee join order using, join order detail using, join product using, group by employee, ID, first name, last name, product name. Nanti outputnya bakal ada employee ID, nama lengkap, product name, dan barang termahal. Kayak contohnya yang pertama itu 2, nama lengkapnya Andrew, produk name-nya Nunu, terus barang termalnya 14. Next. Oke, selanjutnya 14, tampilkan ID customer, nama perusahaan, banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Oke, query-nya itu nanti select customer,
ID, company name, count, asnya banyak barang, from customer join order using, join order detail using, group by customer ID, company name. Oke, nanti outputnya itu ada customer ID, company name, banyak barang. Kayak contohnya itu yang customer ID ada Tom SP, yang kedua company name ada Tom Sepizialita 10, terus yang banyak barang 14. Next. Oke, A15 tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian ke setiap customer. Query-nya itu select customer ID, company name, terus asnya total pembelian, from customer join order using, join order detail using, group by customer ID, company name. Nanti outputnya bakal ada customer ID, company name, sama total pembelian. Contohnya itu customer ID nomor 1 Tom SP, terus yang company name Tom Specialia 10, terus total pembeliannya 112. Oke, next. Yang B ada having, next. Terus soal yang B10 yaitu tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Query-nya itu select supplier ID as ID, supplier contact name as name supplier, count, terus as-nya total barang terjual, from supplier, join product using, join order detail using, group by supplier ID, contact name. Nah, nanti output yang dihasilkan itu ada ID supplier, nama supplier, sama total barang terjual. Contohnya itu ID suppliernya 29, nama suppliernya Chantal Golet, total terjualnya 72, dan seterusnya. Next. Yang B11 itu ada tampilkan ID dan nama supplier dari Germany serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Query-nya itu select supplier, ID as ID, supplier, contact name as name, supplier, country, count, terus hanya total barang terjual, from supplier, join product using, join order detail using, group by supplier, ID contact name, having country sama dengan Jerman. Nah, nanti outputnya yang keluar itu ID supplier, nama supplier, country, sama total barang terjual. Contohnya ID suppliernya itu 11, nama suppliernya itu Petra Winkler, terus country-nya itu Jerman, terus total barang terjualnya itu 59. Next. Oke, B12 tampilkan ID dan nama supplier dari Germany serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Query-nya itu select supplier, ID as ID supplier, contact name as name, supplier, country, count, terus as total barang terjual, from supplier, join product using, join order detail using, group by supplier ID, contact name, having country-nya itu sama dengan Jerman and count. Terus outputnya itu nanti ID supplier, nama supplier, country, total barang terjual. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.